Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan selalu memanjatkan puji dan syukur kepada Allah, semoga kita selalu dalam berkah, rahmat dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, alhamdulillah, astagfirullah wa Allah. Kembali saya dari tim Raja Nusantara. Kali ini bicaranya materinya santai saja. Jangan terus-terusan berat, capek. Kalau ada yang bertanya kepada saya itu apakah saya menguasai ilmu apakah saya menguasai atau memahami kitab Musassar atau Jangka Jayabaya Ronggo Warsito dari Kediri itu, saya jawab tidak. Memang dulu sempat baca tapi sulit dipahami karena memang multitafsir ya. Kalau ada yang bertanya apakah saya menguasai atau memahami Uga Wangsit Siliwangi, saya jawab juga enggak, tapi pernah baca, tapi enggak saya. Kenapa itu? Apakah itu berpengaruh untuk sebagai bahan kajian ilmu Jangka Jayabaya maupun Uga Wangsit Siliwangi? Suatu hal yang bagus. Jadi sekali lagi, untuk sebagai ilmu pengetahuan sastra itu sangat bagus. Tapi untuk menjadi patokan bahwa itu sebagai suatu standar kebenaran, saya pikir tidak harus. Apalagi multitafsir, itu bisa membahayakan akidah. Nah, ada cerita sederhana begini. Saya bertemu dengan teman saya. Ternyata sama-sama habis membeli singkong. Sama-sama menenteng singkong. Saya nanya, kamu dari mana? Dia jawab, saya dari pasar habis membeli singkong. Kemudian saya juga nenteng singkong sama dia, nanya, kamu dari mana? Saya juga jawab, saya dari teman habis minta singkong gitu. Karena sama-sama singkong, kemudian dia penasaran dan melihat singkong saya, dan saya pun penasaran lihat singkong dia. Ternyata begini saudaraku, setelah kami saling melihat, ini fakta ya. Jika kita membeli singkong di pasar, itu rantai distribusinya itu sudah sangat panjang. Dari pasar kecil itu diambil dari pasar besar diambil dari pasar induk diambil dari pengepul diambil dari petani, sangat panjang distribusinya. Sehingga kondisi singkong yang sudah ada di pasar itu biasanya sudah kering, tidak ada airnya, atau bahkan sudah menghitam atau sudah membusuk dan kadang-kadang tidak enak untuk dimakan. Walaupun dipaksakan digoreng atau direbus tidak enak. Walaupun tidak semua, tapi kebanyakan singkong yang sudah ada di pasar itu kebanyakan sudah kering. Berbeda ketika saya mendapatkan singkong itu langsung dari petani pas nyabut singkongnya gitu loh. Jadi singkong yang dicabut oleh petani itu rasanya masih manis dan berair, masih segar, berair, kemudian dimakan langsung pun bisa. Jadi kalau saudaraku ingin mendapatkan singkong yang segar, yang masih manis, yang masih berair gitu kan sari manis biasanya, itu mending langsung ke petaninya. Banyak kok petani singkong daripada di pasar. Begitulah kira-kira. Jadi itulah saya mendapatkan singkong ya seperti itu. Jadi saya minta ke petani aja yang langsung nyabut dari kebunnya, sehingga singkongnya segar dan sangat enak.
Nah, dari apa namanya, kemudian terkait dengan video yang sudah saya angkat itu, apa namanya, sebenarnya ada dua segmen. Ada dua hal, ada tiga lah. Satu, menyasar terkait dengan sosok SP. Kemudian yang kedua menyasar terkait tokoh. Yang ketiga, Sabda Satria itu terkait dengan tafsir ataupun pemahaman ilmu tertentu. Jadi kalau apa namanya, kalau bicara tokoh, memang awalnya video saya itu nggak berani nyebut tokoh. Di awal-awal video itu nggak berani karena memang tidak diizinkan, tapi belakangan diizinkan. Sehingga di Raja Nusantara ini semua tokoh diangkat, tokoh-tokoh besar yang mewakili, sebagai halnya seperti halnya kenapa Sunan Gunung Jati, kenapa Sunan Muria, Sunan Kudus tidak diangkat, itu karena sudah diwakili oleh Kanjeng Sunan Kalijaga. Jadi di belakang Kanjeng Sunan Kalijaga itu, di belakang Kanjeng Sunan Kalijaga itu adalah para wali gitu loh. Kemudian di belakangnya Eyang Prabu Brawijaya itu ya Gajah Mada, Majapahit di situ semua. Kemudian di belakang Prabu Siliwangi ya itu ada Cakrabuana. Jadi apa namanya, memang tidak semua, jadi kayak seperti halnya rapat lah, tidak mungkin semua ikut rapat ya. Jadi hanya tokoh-tokoh tertentu saja yang dilibatkan untuk mengambil keputusan. Nah, dari sekian video itu yang menurut saya paling berat itu ya video-video yang menyangkut tokoh-tokoh besar itu, terutama Kanjeng Sunan Lawu itu memang luar biasa. Kanjeng Sunan Lawu itu nanti menjadi Menteri Ekonomi, itu Menteri Ekonomi SP. Dia yang menjaga Sunan Gunung Lawu. Beliau luar biasa. Jadi efeknya juga sangat besar ketika kita ngangkat nama tokoh besar itu, efeknya juga besar secara psikologi. Kemudian yang berat itu ketika ngangkat rekonsiliasi perang Bubat, itu berat karena punya faktor sejarah. Dan juga yang berat itu ketika ngangkat masalah Duriyah, karena itu akidah. Yang Duriyah SAW itu Syekh Abdul Wahid tentang Duriyah Rasulullah, itu berat. Kemudian yang paling berat terakhir adalah ketika mengangkat masalah tajalinya Allah di bumi, SP sebagai tajalinya Allah, SP sebagai wakil Allah untuk memimpin umat, itu berat. Langitnya itu langit 7 ya, saya kemarin menyebutkan berkali-kali langit 6, sebenarnya langit 7. Langit pertama ruh, langit kedua siluman, langit ketiga jin, langit keempat setan, langit kelima iblis, langit keenam malaikat, langit ketujuh para nabi termasuk Baitul Ma'mur ada di situ. Jadi kalau di Mekah itu Baitullah, kalau di langit ketujuh itu Baitul Ma'mur, tempat malaikat tawaf di situ. Para nabi juga di situ. Nah, kemudian langit 8 Sidratul Muntaha, kemudian 9 Sidratul Mustawa, kemudian Ars. Itu yang berat tuh itu. Tapi alhamdulillah karena apa ya, memang semua atas izin Allah, jadi tidak kita jalanin aja. Karena ini sebagai bentuk musyahadah, sebagai bentuk persaksian bahwasanya saya sudah menyampaikan gitu loh. Saya juga tidak berharap bahwasanya ini jadi dipaksakan sebagai standar kebenaran, juga tidak. Karena kebenaran itu walaupun menurut saya benar, belum tentu menurut Anda benar. Jadi ini hanya persaksian, hanya musyahadah bahwasanya saya sudah menyampaikan kebenaran menurut saya ini. Anda mau ngambil silahkan, tidak juga tidak apa-apa. Yang terpenting ketika terjadi perbedaan pandangan ataupun pendapat, tidak sampai saling menghasut atau saling menjatuhkan. Karena merusak citra kebenaran itu sendiri.
Jadi seandainya berbeda pandangan terkait banyak hal, tidak hanya ini ya, mari kita berargumentasi secara santun lah, secara terhormat, karena itu memperlihatkan siapa kita sebenarnya. Semoga ke depan ya, jadi kemungkinan sosok SP ini akan pembahasannya nanti akan dikurangi, jadi karena ke depan kami akan fokus ke konsep-konsep yang lain, seperti konsep ekonomi Raja Wali, konsep pendidikan Raja Wali, konsep kesehatan Raja Wali, konsep keamanan Raja Wali, konsep segala macam ya, segala macam. Jadi menembak sosok SP tidak akan ada habisnya, tapi kita harus, atau kami berpikir harus lebih ke konsep yang real daripada terus membicarakan hal-hal seperti itu. Nanti lebih banyak ke hal-hal yang real, garapan-garapan yang real yang lebih bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.